Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Korni, NIM 25070055001. Baik, di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan terkait bencana yang terjadi di Sumatera Utara, tepatnya di hutan Batang Toru. Dan sebelumnya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas perkuliahan. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak dan berpikir di tengah kesibukan kita sebagai mahasiswa. Kuliah, tugas, organisasi, kerja kelompok, sampai aktivitas di media sosial. Dan sering kita jumpai, seringkali kita lupa bahwa isu besar sekitar kita yang berjalan pelan, tapi dampaknya sangat panjang. Salah satu isu itu adalah kerusakan lingkungan, khususnya kerusakan hutan di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan hutan tropis yang sangat luas dan kaya. Kita sering mendengar Indonesia ini dikatakan dengan istilah paru-paru dunia, keanekaragaman hayati, dan kekayaan alam. Tapi kenyataannya, banyak sekali hutan di Indonesia yang saat ini berada dalam kondisi terancam. Salah satu kawasan hutan yang jarang dibahas secara mendalam, tapi memiliki peran yang sangat penting adalah hutan Batang Toru yang tepatnya di Sumatera Utara. Hutan Batang Toru bukan sekedar kawasan hijau di peta. Hutan ini adalah rumah terakhir bagi spesies orangutan tapanuli, yang dimana orangutan tapanuli ini merupakan spesies yang sangat langka di dunia. Orangutan ini hidup hanya di Batang Toru, tepatnya di Sumatera Utara, dan tidak ditemukan di tempat lain. Artinya, jika kawasan ini terus mengalami kerusakan, maka bukan hanya hutannya yang hilang, tetapi juga satu spesies makhluk hidup yang akan punah selamanya. Selain itu, hutan Batang Toru juga memiliki fungsi ekologis yang sangat vital. Hutan ini berperan sebagai daerah tangkapan air, menjaga keseimbangan ekosistem, serta menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Banyak warga yang menggantungkan hidupnya pada alam Batang Toru, baik untuk air, pertanian, maupun aktivitas ekonomi lainnya. Jadi ketika hutan ini rusak, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh alam, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan manusia. Namun, kondisi idealnya tersebut saat ini menghadapi berbagai ancaman. Aktivitas seperti pembukaan lahan, pertambangan, serta pembangunan infrastruktur telah menyebabkan degradasi lingkungan di kawasan Batang Toru. Semua ini seringkali dibenarkan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Disinilah kita perlu berhenti dan berpikir lebih kritis. Apakah pembangunan yang merusak lingkungan bisa disebut sebagai pembangunan yang berkelanjutan? Sebagai generasi muda dan kaum intelektual, kita seharusnya tidak hanya menerima informasi yang mentah, tetapi juga mempertanyakan. Kita perlu bertanya, siapa yang diuntungkan dari pembangunan tersebut? Siapa yang paling dirugikan? Dan bagaimana dampaknya untuk jangka panjang? Bukan untuk hanya hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Seringkali kita merasa bahwa isu seperti ini terlalu besar dan berada di luar jangkauan kita. Kita berpikir bahwa ini adalah urusan pemerintah, perusahaan besar, atau aktivis lingkungan. Padahal mahasiswa memiliki peran yang sangat penting sebagai agent of change. Mahasiswa dikenal sebagai kelompok yang kritis, punya akses terhadap pengetahuan, dan mampu menyuarakan kepentingan masyarakat yang objektif. Perubahan memang tidak selalu dimulai dari aksi besar. Kesadaran, diskusi, dan sikap peduli adalah langkah awal yang sangat penting.
Dengan memahami isu kerusakan hutan batang toru, kita sudah mengambil satu langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mengenal lebih jauh apa itu hutan batang toru, bagaimana kondisi hutan saat ini, serta dampak apa yang ditimbulkan nantinya, baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan manusia sekitar. Selain itu, kita juga akan mencoba melihat bagaimana posisi dan peran mahasiswa dalam menyikapi persoalan lingkungan, tepatnya tadi kawasan hutan batang toru di Sumatera Utara. Harapannya setelah presentasi ini kita tidak hanya memperoleh tambahan pengetahuan, tetapi juga tumbuh kesadaran bahwasannya menjaga lingkungan itu bukan tanggung jawab satu pihak saja, tetapi ini tanggung jawab bersama, termasuk kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi bagian dari pengambil keputusan di masa depan. Sebelum melanjutkan pembahasan selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan video yang dimana kejadian yang sekarang ini di Batang Toru, tepatnya di Sumatera Utara. Mungkin bagi yang menonton, mungkin bisa menonton video yang saya cuplikan video tersebut sekarang. Mungkin ini kalian bisa tonton terlebih dahulu. Allahu Akbar. Oh Allah. Astagfirullah. Oh Allah. Please move forward. Amen. Give our cart a leg, sis. Here, sis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is the Batang Toru River. This is the residence garden bridge that has been completely hit by the river. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, tadi sedikit cuplikan yang saya berikan tontonan kepada kalian itu terkait di kawasan hutan Batang Toru yang saat ini terjadi banjir, baik banjir tanah longsor, tepatnya di Sumatera Utara. Baik, ke pembahasan selanjutnya. Kerusakan hutan seringkali dianggap sebagai isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari mahasiswa. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa bencana seperti banjir dan tanah longsor adalah kejadian alam yang memang sudah sewajarnya terjadi, apalagi di daerah curah hujan tinggi seperti Sumatera Utara. Namun, jika kita melihat lebih dalam, sebenarnya bencana-bencana ini terjadi tidak begitu saja. Ada proses panjang yang melatar belakangi, dan salah satunya faktor terpenting adalah kondisi hutan, khususnya hutan Batang Toru. Sebelumnya saya akan memperjelas apa itu hutan Batang Toru. Baik, hutan Batang Toru ini tepatnya di kawasan Sumatera Utara, dan hutan Batang Toru ini merupakan salah satu kawasan di wilayah pegunungan Tapanuli dengan cuaca yang curam dan curah hujan yang tinggi hampir sepanjang tahun. Secara alami, kondisi ini sebenarnya tidak berbahaya jika didukung oleh hutan yang masih utuh. Justru sebaliknya, hutan di wilayah seperti Batang Toru berfungsi sebagai pelindung alami yang sangat kuat. Pohon-pohon dengan akar yang dalam dan rapat berfungsi menahan tanah, lalu menyerap air hujan
dan mengatur aliran air agar tidak langsung ke wilayah hilir. Dalam kondisi idealnya, ketika hujan turun, air tidak langsung mengalir deras ke sungai. Air akan terlebih dahulu diserap oleh tanah melalui akar-akar pohon, disimpan sebagai cadangan air tanah, lalu dilepaskan secara perlahan. Inilah yang membuat debit sungai tetap stabil dan mencegah terjadinya banjir besar. Namun kondisi ini sangat bergantung pada keberadaan hutan. Ketika hutannya rusak, maka seluruh sistem alami tersebut ikut rusak. Tadi yang kalian tonton video cuplikan yang saya berikan itu, kerusakan hutan batang toru tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses yang panjang dan bertahap. Penebangan pohon menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya tutupan hutan. Pohon-pohon besar yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga tanah dan menyerap air justru hilang. Ketika pohon ditebang, yang tersisa hanyalah terbuka dengan tanah yang langsung terpapar hujan. Tanah seperti ini sangat rentan terhadap erosi karena tidak lagi memiliki perlindungan alami. Selain penebangan, alih fungsi lahan juga terparah kondisi hutan batang toru. Kawasan hutan yang dulunya berfungsi sebagai daerah lepasan air berubah menjadi perkebunan, area pertambangan, atau lokasi pembangunan infrastruktur. Perubahan fungsi ini tidak hanya menghilangkan vegetasi alami, tetapi juga mengubah struktur tanah. Tanah yang tadinya gembur dan mampu menyerap air berubah menjadi padat dan keras, sehingga air hujan sulit meresap dan justru mengalir di permukaan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan proyek besar lainnya juga memberikan dampak yang signifikan. Untuk membuka akses jalan, lereng-lereng pegunungan sering dipotong tanpa perhitungan ekologis yang matang. Pemotongan lereng ini merupakan struktur tanah, terutama di daerah dengan kemiringan tinggi. Ketika musim hujan datang, tanah yang sudah tidak stabil ini sangat mudah longsor. Semua bentuk kerusakan tersebut pada akhirnya bermuara pada satu hal, yaitu terganggunya fungsi hutan sebagai pengatur tata air. Ketika hujan turun di kawasan hutan batang toru, tepatnya di Sumatera Utara, yang hutannya sudah rusak dikarenakan adanya penambangan, ini air hujan sudah tidak lagi berfungsi untuk menyerap. Air hujan ini juga tidak lagi bertahan. Air langsung mengalir deras di permukaan tanah menuju sungai-sungai yang berhulu di kawasan tersebut. Dalam waktu singkat, debit air sungai meningkat drastis dan melampaui kapasitasnya. Akibatnya apa? Sungai meluap dan terjadilah banjir dikarenakan adanya penambangan dengan alasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi bagi sekitar masyarakat. Banjir yang terjadi akibat kerusakan hutan ini seringkali bersifat banjir bandang, longsor, banjir, dan lainnya. Air datang secara tiba-tiba dengan arus yang kuat dan membawa material seperti lumpur, batu, dan potongan kayu dari kawasan hulu. Kondisi ini sangat berbahaya
karena tidak memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk bersiap atau menyelamatkan diri. Pemukiman yang berada di sekitar sungai menjadi wilayah yang paling terdampak. Selain banjir, dampak lain yang tidak kalah serius ini adalah kerusakan hutan batang toru adalah tanah longsor. Secara alami, akar pohon memiliki fungsi penting sekali sebagai pengikat tanah. Akar pohon ini menahan butiran tanah agar tetap stabil, terutama di daerah lerengnya. Ketika pohon ditebang, bayangkan teman-teman, ketika pohon ditebang sudah hilang fungsi akar tersebut, tanah kehilangan penopangnya. Saat hujan deras turun, air meresap ke dalam tanah dan membuat tanah menjadi berat, licin. Dalam kondisi seperti ini, lereng yang curam sangat rentan mengalami pergerakan tanah. Tanah longsor di kawasan Batang Toru dan sekitarnya sering terjadi pada musim hujan dan membawa dampak yang sangat besar. Longsor tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menutup akses transportasi, menimbun rumah warga, dan merusak lahan pertanian. Dalam beberapa kasus yang kalian dan saya temui, longsor bahkan menelan korban jiwa. Bencana ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan ini bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah keselamatan manusia. Tapi ya, dampak banjir dan longsor ini akibatnya kerusakan hutan Batang Toru sangat dirasakan oleh masyarakat lokal. Banyak warga yang kehilangan rumahnya, kehilangan mata pencarian, dan harus mengungsi dalam waktu yang tidak singkat. Lahan pertanian yang rusak akibat banjir dan longsor menyebabkan gagal panen, sehingga pendapatan masyarakat menurun drastis. Kondisi ini tentu memperburuk kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bergantung langsung pada alam. Selain dampak positif fisik dan ekonomi, bencana juga menimbulkan dampak psikologis. Rasa takut dan trauma sering muncul, terutama setiap kali musim hujan tiba. Yang sekarang ini lagi musim hujan ya, dan masyarakat hidup dalam kecemasan karena tidak tahu kapan bencana berikutnya akan muncul atau tiba ya. Ironisnya, masyarakat yang paling terdampak seringkali bukan pihak yang paling bertanggung jawab atas kerusakan hutan. Mereka hanya menerima dampak dari kebijakan dan aktivitas yang dilakukan oleh pihak lain, contohnya penambangan atau pembangunan infrastruktur. Dari kita melihat sisi ekonominya, ekonomi makro, kerusakan hutan dan bencana yang ditimbulkannya juga menyebabkan kerugian besar bagi daerah dan negara. Pemerintah harus mengeluarkan anggaran besar untuk penanganan darurat, perbaikan infrastruktur, dan pemulihan ekonomi masyarakat. Jika dihitung secara jangka panjang, kerugian akibat bencana jauh lebih besar dibandingkan keuntungan ekonomi jangka pendek dari eksploitasi hutan. Namun, karena dampaknya tidak langsung terlihat, kerusakan lingkungan ini seringkali dianggap hal yang wajar. Tetapi
sebagai kita sebagai mahasiswa, isu kerusakan hutan batang toru ini yang tepatnya di Sumatera Utara dampaknya terhadap banjir dan longsor seharusnya menjadi bahan refleksi kita bersama. Mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki akses terhadap ilmu, pengetahuan, dan kemampuan berpikir kritis. Dengan pemahaman yang baik, mahasiswa dapat melihat bahwa bencana alam bukan hanya persoalan cuaca, tapi juga dari hasil keputusan manusia dalam mengelola lingkungan. Kesadaran ini penting karena kita sebagai mahasiswa ini adalah generasi yang akan hidup paling lama dengan dampak dari kerusakan lingkungan yang saat ini. Jika hutan terus dirusak, jika hutan, pohon dirusak, tebang, pohon ditebang, dan sebaliknya jika hutan dijaga dan dipulihkan, alam memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Upaya pencegahan sebenarnya masih sangat mungkin dilakukan, baik dilakukan dengan rehabilitasi, reboisasi. Kawasan hutan yang rusak menjadi langkah penting untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan batang toru yang ada di Sumatera Utara. Penegakan hukum lingkungan yang tegas juga diperlukan agar kerusakan tidak terus berulang. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan perlu diperkuat karena memiliki pengetahuan dan kepentingan langsung terhadap kelestarian hutan. Pada akhirnya apa? Kerusakan hutan batang toru dan dampaknya terhadap banjir serta longsor di Sumatera Utara menunjukkan bahwasanya hubungan antara manusia dan alam tidak bisa dipisahkan. Contohnya apa? Ketika alam dirusak, manusia akan mendapatkan akibatnya. Oleh karena itu, menjaga hutan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi tanggung jawab bersama bagian dari masyarakat, termasuk saya sebagai mahasiswa. Jika hutan dijaga, maka alam akan menjalankan fungsinya dengan baik. Air akan mengalir dengan seimbang. Tanah akan tetap stabil. Risiko bencana dapat ditekan. Namun jika hutan terus diabaikan, ditebang, maka banjir dan longsor akan menjadi ancaman yang terus menghantui kehidupan masyarakat. Masyarakat Sumatera Utara tepatnya ya. Pada titik inilah kita perlu menyadari bahwasanya menjaga hutan berarti menjaga kehidupan itu sendiri. Dan kita melihat yang pertama itu kerusakan lingkungan sebagai masalah struktural. Ketika berbicara tentang banjir dan longsor, seringkali narasi yang muncul adalah apa? Faktor alam dan cuaca ekstrim. Padahal jika kita melihat lebih dalam, bencana alam hampir tidak pernah berdiri sendiri. Ia biasanya merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan kebijakan, aktivis manusia, dan cara kita memperlakukan lingkungan. Kerusakan hutan batang toru adalah contoh nyata bagaimana lingkungan rusak bukan karena satu kejadian, melainkan karena akumulasi keputusan dan aktivitas yang berlangsung bertahun-tahun. Oleh karena itu, pembahasan ini tidak hanya bicara tentang hutan, tetapi juga tentang cara manusia mengelola alam.
Dan kita melihat posisi strategis hutan batang toru dalam sistem ekologi yang kedua ini. Tadi yang pertama dan ini kedua. Hutan batang toru ini memiliki posisi strategis karena berada di wilayah hulu daerah aliran sungai. Secara ekologis, hutan ini wilayah hulu ini berfungsi sebagai penjaga keseimbangan bagi wilayah hilir. Akar pohon yang berfungsi menahan air sudah tidak berfungsi lagi karena sering ditebang gitu. Sementara lapisan vegetasi berfungsi memperlambat laju air hujan. Ketika hujan turun, air tidak langsung mengalir deras ke sungai, tapi diserap terlebih dahulu baru disimpan terlebih dahulu. Karena ini akan mengurangi resiko atau mudahnya air langsung ke sungai yang dapat menyebabkan longsor, banjir, begitu teman-teman. Yang ketiga, kita melihat perubahan status kawasan dan dampaknya. Salah satu titik krusial kerusakan batang toru adalah perubahan status kawasan hutan melalui SK 579 tahun 2014, merujuk pada surat keputusan Menteri Kehutanan (SK 579 garing Menhut strip Romawi 2 strip 2014 Romawi 2 garing 2014 tutup kurung tentang kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara. Ini merupakan yang saya tadi sebutkan, ini merupakan sebuah kebijakan yang mengatur batas-batas kawasan hutan di Sumatera Utara untuk keperluan tata ruang dan pelindungan. Seringkali menjadi subjek penelitian hukum dan diskusi karena ini isu tata batas yang belum selesai dan implikasinya terhadap lahan masyarakat dalam kurung sawit atau adat tutup kurung. Kesimpulannya apa dari yang saya bicarakan tadi terkait SK? Kesimpulannya itu adalah dasar hukum penting yang mengatur kawasan hutan Sumatera Utara, tetapi kompleksitas implementasi dan tata batasnya menimbulkan berbagai isu hukum dan sosial terkait kepemilikan tanah. Kebijakan ini mengubah sebagian fungsi kawasan hutan menjadi non-hutan. Perubahan status ini bukan sekedar administratif, tetapi berdampak langsung pada realitas di lapangan. Kawasan yang sebelumnya dilindungi menjadi legal untuk dieksploitasi. Inilah yang kemudian membuka pintu bagi masuknya perusahaan tambang, energi, perkebunan. Dalam konteks ini, hukum dan kebijakan justru menjadi alat yang melegitimasi kerusakan lingkungan. Dan yang ketiga, peran wali dan kritik terhadap narasi resmi. Wali Sumatera Utara mengkritik keras narasi pemerintah yang cenderung menyalahkan cuaca ekstrim. Padahal menurut wali ini cuaca hanyalah pemicu, sedangkan penyebab utama adalah kerusakan hutan. Perbedaan narasi ini sangat penting sekali, teman-teman. Jika bencana dianggap murni sebagai faktor alam, maka solusinya yang ditawarkan hanyalah pada saat itu bersifat teknis dan sementara. Namun, jika bencana dipahami secara mendalam, bencana ekologis ini solusinya harus menyentuh kebijakan, perizinan, dan tata kelola sumber daya alam. Yang keempat, ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Kerusakan batang toru ini juga mengancam habitat orangutan tapanuli. Hilangnya habitat berarti meningkatkan konflik satwa manusia, menurunkan populasi dan meningkatkan risiko kepunahan. Yang dimana yang awal saya menyebutkan ada spesies orangutan itu bisa punah karena hilangnya habitatnya yang sering ditebang dan menjadi
lahannya itu menjadi infrastruktur pembangunan itu. Jadi itu merupakan orang hutan itu spesies yang langka di dunia yang hanya hidup di Batang Toru, tepatnya di Sumatera Utara. Karena kepunahan satu spesies ini bukan hanya kehilangan biologis, tetapi juga kegagalan manusia dalam menjaga warisan alam. Dan kelima, rekomendasi dan arah perubahan. Solusi tidak cukup hanya dengan penanganan pasca bencana. Yang mana diperlukan yang pertama itu evaluasi dan pencabutan izin perusahaan lingkungan, yang kedua rehabilitasi, yang ketiga penegakan hukum tegas, yang keempat pelibatan masyarakat lokal, dan yang terakhir penguatan peran mahasiswa dan akademisi, yang mana mahasiswa ini mampu berpikir kritis. Yang kelima, kita sebagai mahasiswa ini butuh refleksi dan penutup. Sebagai kita mahasiswa, kita memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai penonton, tetapi harus ikut terlibat menyuarakan terkait permasalahan ini. Karena jika ini diteruskan, tidak diberhentikan, pemerintah akan seenaknya dengan embel-embel pembangunan infrastruktur, dan inilah yang menyebabkan nantinya akan terjadi banjir dan longsor. Tapi sebagai pengingat moral bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan lingkungan dan manusia. Kerusakan Batang Toru adalah cermin bagaimana pembangunan yang tidak berkelanjutan akan selalu melahirkan bencana. Baik teman-teman, sedikit penutup dari kesimpulan dari semua pembahasan yang saya bicarakan dari tadi. Teman-teman sekalian, dari seluruh pembahasan dapat kita tarik satu kesimpulan penting, bahwa kerusakan hutan Batang Toru bukan sekedar persoalan lingkungan, melainkan persoalan struktural yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Baik banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian alam semata, melainkan sebagai akibat dari rusaknya fungsi hutan akibat alih fungsi lahan, aktivitas ekstraktif, serta lemahnya pengelolaan dan pengawasan lingkungan. Karena hutan Batang Toru ini sejatinya itu memiliki peran yang sangat vital. Ia bukan hanya rumah bagi keanekaragaman hayati, termasuk orangutan Tapanuli, yang mana dari awal saya sudah sebutkan, orangutan Tapanuli ini merupakan spesies yang langka yang hanya hidup di kawasan hutan Batang Toru, tepatnya di Sumatera Utara. Tapi ini juga berfungsi sebagai pengatur tata air dan penyangga keselamatan masyarakat di wilayah sekitarnya. Ketika hutan ini rusak, maka hilang bukan hanya pepohonan, tetapi juga pelindungan alami dari bencana. Karena jika sering ditebang, fungsi tanah yang tadinya fungsi tanah untuk menyerap, sekarang sudah tidak lagi. Dan malah ketika cuaca ekstrim, cuaca hujan turun ke tanah, tidak lagi menyerap, karena akar pohon sudah ditebang, sudah hilang. Dia akan mengalir langsung ke sungai dan terjadilah banjir deras. Itulah yang nantinya membawa potongan-potongan batang yang karena ditebang itu tadi. Kita juga belajar bahwasanya dampak dari kerusakan hutan ini tidak dirasakan secara adil. Masyarakat lokal menjadi pihak yang paling terdampak, sementara manfaat ekonomi justru dinikmati oleh segelintir pihak. Hal ini menunjukkan kerusakan lingkungan juga berkaitan erat dengan persoalan keadilan sosial. Dari sini menjadi jelas bahwasanya solusi atas persoalan ini tidak cukup hanya dengan penanganan bencana setelah kejadian. Yang jauh lebih penting adalah pencegahan melalui evaluasi kebijakan, penegakan hukum lingkungan,
rehabilitasi hutan, serta pengelolaan SDA atau sumber daya alam yang berkelanjutan dan berpihak pada keselamatan manusia dan alam. Sebagai kita sebagai mahasiswa, mungkin kita tidak berada di posisi pengambil kebijakan saat ini. Namun kita memiliki peran yang tidak kalah penting, yaitu generasi yang kritis, sadar dan peduli. Kesadaran yang kita bangun hari ini akan menentukan bagaimana sikap kita di masa depan, baik sebagai akademisi, profesional maupun pembuat kebijakan. Pada akhirnya apa? Menjaga hutan berarti menjaga kehidupan. Ketika hutan dilindungi, alam akan menjalankan fungsinya dengan baik dan manusia dapat hidup lebih aman dan seimbang. Namun jika kerusakan dibiarkan oleh oknum-oknum pihak lain, baik pemerintah maupun pihak lain itu yang mempunyai perusahaan, maka bencana ini akan menjadi bagian dari keseharian yang tidak terhindarkan. Mungkin demikian kesimpulan dari penutup presentasi saya dari tadi. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan waktunya. Semoga apa yang disampaikan hari ini, saat ini, tidak berhenti sebagai pengetahuan, tapi juga bahan refleksi bahwasanya kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis dan mendorong untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya terhadap pelestarian hutan batang toru. Mungkin itu sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.